Terima kasih teman-teman udah hadir on time ya. Nah, buat kita semua yang udah ada di layanan Zoom pada malam hari ini, mari kita memperkenalkan diri. Mungkin teman-teman nggak semuanya ada di Jakarta ya. Kalau KDV ada di Jakarta, Bang Jeffrey juga ada di Jakarta, Bang Riko juga ada di Jakarta. Kalau ada teman-teman yang ada di luar Jakarta, ayo kita saling memperkenalkan diri melalui kolom chat ya, ketik nama, daerah tempat teman-teman tinggal. Dan kalau misalnya teman-teman juga nggak ada kendala dengan masalah sinyal, dengan masalah kuota internet, monggo juga untuk bisa open kamera. Kita pengen ngelihat juga wajahnya teman-teman ya. Kita mau sapa juga nih pembicara kita pada malam hari ini yaitu Bang Riko Sijaila. Selamat malam Bang Riko. Malam Kak Deve, Apa kabar Bang? baik-baik, sehat. Gimana Thank you pelayanan Deve. pada hari ini? Mantap, Iya, 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 iya. lancar. Ya, teman-teman, sebelum kita masuk lebih lanjut lagi dengan acara talk show kita pada malam hari ini, kita akan melantunkan pujian kepada Allah yang nanti videonya akan diputarkan oleh Bang Jeffrey. Mari kita memuji Tuhan dan juga dengan sungguh-sungguh menyatakan pujian kita kepada Tuhan. Ya Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang ini. Kami mengucap syukur juga bahwa talk show kami pada malam hari ini hadir karena Allah sendirilah yang menginginkannya. Itu semua keluar dari hati Allah untuk menyatakan kehendaknya kepada umatnya. Kami memohon agar kiranya Engkau hadir ya Tuhan di dalam pertemuan kami pada malam hari ini. Engkau menyucikan dan menguduskan setiap hamba-hambamu yang telah kau khususkan untuk melayani Tuhan dan jemaat Tuhan. Dan juga setiap kami yang hadir ya Tuhan, biarlah Engkau terus tolong untuk memahami dan mengerti sabdamu, mengerti kehendakmu dalam kehidupan kami. Dan kami juga menjadi pribadi yang dengar-dengaran firman Tuhan dan menjadi pelaku dalam kehidupan sesehari kami. Tuhan kami mohon tolong kami juga dalam setiap device yang kami pakai dimanapun kami berada. Kami mohon Tuhan memberkati benda-benda mati ini agar dipakai Tuhan untuk mendukung jalannya acara ini, baik kami yang ada dimanapun berada bisa menikmati dengan leluasa Allah bekerja di dalam dan melalui kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami, pertemuan kami, talk show kami, diskusi kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Ya, rekan-rekan yang terkasih, teman-teman remaja semuanya, kita akan masuk ke dalam sesi yang penting pada malam hari ini, yaitu tema tentang toxic relationship itu yang akan dibawakan oleh Bang Riko Sijaila. Tapi izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae-nya. Beliau ini siapa? Ya, Bang Ricardo Frederico Sijaila atau biasanya dipanggil dengan Bang Riko. Itu beliau nih lahir di Jakarta tanggal 26 Juli tahun 79. Beliau bergereja di GPIB Ebenezer dan statusnya saat ini sudah menikah ya, dan kemudian pekerjaan beliau adalah sekarang staf pelayanan siswa Kristen di Perkantas Jakarta, dan beliau menamatkan pendidikannya sarjana hukum di Universitas Kristen Indonesia, lalu kemudian meneruskan master teologianya di Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia. Bang Riko akan menyampaikan materi kita pada malam hari ini yaitu dengan tema toxic relationship. Kepada Bang Riko dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Deve untuk perkenalannya. Sebelumnya saya boleh dong minta teman-teman yang bisa untuk on cam, silakan teman-teman boleh hidupkan kameranya, teman-teman. Senang bisa kenalan dengan teman-teman semua. Oke, halo Caitlin. Caitlin Muskita. Ini anak Ambon. Halo Ya, Kak Esar. Halo Levina. Halo Nemi. Senang sekali bisa kenal teman-teman. Ya, oke teman-teman, senang sekali bisa ketemu dan bisa berbagi kepada teman-teman pada sore, pada malam hari ini. Sebelumnya teman-teman saya mau tanya dulu nih, ya teman-teman, siapa yang punya teman tapi nyebelin? Teman-teman boleh kasih reaction atau teman-teman boleh angkat tangan.
Bang Togi. Halo Bang, ketemu lagi ya Bang ya. Caitlin, ya siapa yang punya teman tapi sukanya tuh ngerugiin kamu, Eh, bikin kamu stres sama kelakuan mereka. Mereka egois, maunya menang sendiri, maunya dimengerti, hidupnya penuh drama ya, suka ngerjain kamu tapi mereka nggak mau minta maaf kalau salah gitu ya. Nah, orang-orang seperti itu ada di sekitar kita teman-teman. Atau ada yang udah punya pacar? Ada yang udah pacaran? Oke, Caitlin gele-gele. Oke. Eh, Kalau kamu sudah mulai pacaran, teman-teman ya, siapa di antara kamu yang pacarannya itu ngenes mulu ya, merana mulu, bawaannya emosi negatif, kanan batin. Pacarmu cemburu, obsesif, sering menghina kamu, merendahkan kamu, bahkan ngancem kamu, teman-teman. Ada loh teman-teman yang pacaran itu pakai kekerasan, teman-teman ya. Eh, Beliin gue eh, pulsa begitu ya, pacarnya nggak kasih duit, kekerasan bertindak begitu. Intinya kamu tuh nggak happy, kamu seringkali menutup diri dengan orang lain dan sebagainya karena kamu malu hubungan pacaran yang demikian. Mungkin kamu pernah ngalamin itu ya. Nah teman-teman, mungkin kamu mengalami apa yang disebut sebagai toxic relation. Ya, saya minta izin untuk sharing slide. Oke, oke, udah terlihat ya. Ya, toxic relationship. Ya, seperti yang saya katakan tadi, teman-teman ya. Lingkungan pertemanan yang toxic, bawaannya bikin marah, berantem, ya. Atau enggak ini, teman-teman ya, relasi berpacaran yang bikin ngenes, ya. Tidak jarang juga kamu mungkin ngalami toxic di keluarga, teman-teman. Em, Kamu ngerasa tidak dikasihi, tidak diperhatikan, diabaikan, dibedakan sama teman kamu, dikekang ya, atau bahkan kamu mengalami abusive ya, atau kekerasan secara fisik ataupun juga secara verbal, teman-teman. Nah, kalau kamu mengalami seperti itu ya, atau kamu punya teman yang toksik begitu ya, kamu ngalamin seperti yang tadi saya katakan, masuk dalam kategori toxic relationship. Jadi teman bisa jadi toksik, pacar bisa jadi toksik, bahkan keluarga juga bisa jadi toksik. Nah, teman-teman, ini topik yang apa ya, yang relevan buat kita. Topik yang penting. Kenapa? Karena semua relasi tadi itu adalah relasi yang penting banget buat kita sebagai manusia sosial atau makhluk sosial. Ya, sebagai makhluk sosial kita butuh untuk saling berinteraksi, saling terkoneksi dengan yang lain, saling mutualisme, timbal balik begitu ya. Tapi kalau cuma relasi satu arah itu toksik banget, teman-teman. Nah, kalau kamu lagi ngalamin toxic relationship, kamu ada di acara yang tepat. Karena talk show pada malam hari ini akan ngebahas secara mendalam apa itu toxic relationship. Nah, toxic relationship ya teman-teman, memang itu berasal dari istilah toxic ya, artinya racun atau menjadi racun. Racun yang melumpuhkan atau bahkan mematikan. Jadi toxic relationship adalah ketika kamu berada di satu relasi atau hubungan yang konsisten, membuat kamu tuh nggak nyaman. Lebih banyak ngalamin perasaan ataupun emosi yang negatif. Cemas, takut, stres, kamu merasa buruk, ya, malu dan sebagainya begitu ya. Dan itu membuat rasa sedih dan kesal lebih dominan dibandingkan rasa happy. Kamu tuh nggak happy di dalam relasi yang seperti ini, dan terus terang aja ya, relasi yang seperti ini tuh menguras tenaga, menguras energi. Capek teman-teman ya kalau kita tuh ngejalanin relasi yang seperti ini ya. Beberapa toxic relationship itu bahkan menyebabkan ini teman-teman ya, stres, gangguan kesehatan, rambut bisa rontok teman-teman, ya, berat badan berkurang atau sebaliknya berat badan bertambah, cemas yang berlebihan, depresi, kemarahan dan sebagainya teman-teman. Ya, jadi teman-teman, orang-orang yang toksik ini sebetulnya mereka itu mengalami, kalau istilah psikologis itu namanya disorder, ya, gangguan. Ya, jadi orang-orang yang biasanya mengalami gangguan kepribadian. Nah, biasanya teman-teman mereka ini narsis.
ya, narsistik. Mereka itu merasa diri lebih unggul dari yang lain. Yang lain itu remeh, nggak penting begitu. Ya mereka haus pengakuan, mereka tidak peka terhadap perasaan orang lain begitu ya. Dan terus terang kalau ini tidak kesampaian, mereka akan gampang sekali iri, dengki, benci, ya, jealous, envy begitu ya. Mereka sendiri nggak peduli sama pekerjaan mereka ya. Pokoknya yang jadi tujuan mereka itu gimana nyinyirin orang lain. Orang lain itu jelek semua, cuma mereka yang bagus semua. Semua bermasalah, cuma mereka yang oke. Nah itu gangguan disorder kepribadian ya, gangguan kepribadian. Nah yang kedua ciri-cirinya kadang-kadang mereka itu playing victim. Mereka itu manipulatif begitu ya. Mereka itu menempatkan diri bukan sebagai pelaku tetapi sebagai korban ya. Jadi misalnya teman-teman ya, kalau keinginan mereka tidak dituruti oleh teman atau pasangannya begitu ya, mereka biasanya gini, emangnya kamu nggak sayang sama aku, kamu nggak cinta aku loh gitu ya. Ya padahal bukan itu, bukan masalah sayang atau cinta, permintaan mereka itu wajar atau enggak gitu. Nah mereka seringkali itu manipulatif, atau mereka nuntut kamu mesti pakai pakaian yang ini, rambut kamu mesti begini begitu, kamu mesti dandan seperti yang mereka mau begitu ya. Pokoknya kamu tidak nyaman. Tapi mereka seringkali pakai kalimat-kalimat yang manipulatif begitu ya. Misalnya begini, ada seorang pacar yang meminta kekasihnya atau temannya begitu ya, kalau bukan pacar ya, sahabat minta temannya itu melakukan sesuatu tuh yang nggak oke. Misalnya, kamu tuh mesti nyontek kalau ujian supaya nilaimu bagus. Nah, ini kan toksik orang kayak begini ya. Nah, tapi mereka seringkali dalih atau alasannya begini. Gue tuh kepengen lu tuh jadi orang, maksudnya gue kepengen lu tuh jadi yang terbaik gitu. Tapi dengan mengandalkan segala cara. Ya, jadi mereka ini playing victim, manipulatif, lalu pandai berdalih, pandai berbohong, ya suka memanipulasi orang dan sebagainya, teman-teman. Nah, orang-orang seperti ini ada di sekitar kita. Nah, kita sekarang lihat ya, apa kata Alkitab tentang toxic relationship. Nah, Alkitab cukup banyak ya memberikan beberapa prinsip ya, tetapi salah satunya Amsal 13 ayat 20. Ya, kalau kamu bisa baca di rumah bersama-sama dengan saya ya, nggak usah open mic ya, tapi baca aja Amsal 13 ayat 20. Yuk kita baca 1 2 3. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tapi siapa berteman dengan orang bebal itu menjadi malang. Nah, bagian ini mengingatkan kita kalau kita berelasi dengan orang lain itu kita mesti bijak. Kita mesti pakai hikmat. Kita nggak boleh naif ya, nggak boleh terlalu bodoh lah begitu ya. Artinya kita mesti pakai otak kita kalau kita berteman atau bergaul dengan orang lain. Nah, kalau kita bergaul dengan orang bijak, kita jadi bijak. Tapi kalau kita berteman dengan orang bebal, nah menarik. Kata bebal dalam bahasa Ibrani itu dipakai kata kesel. Kesel. Ya, kalau bahasa Indonesia ya kita kesel gitu ya, tapi bukan kesel ya. Bebal, kesel, ya artinya apa teman-teman? Full, bodoh, ya, stupid fellow. Jadi orang yang bolot banget gitu, dullard ya, tumpul atau idiot begitu. Terlalu simpleton itu menggampangkan. Atau sebaliknya arrogant ya, terlalu sombong ya. Jadi kalau kita berteman dengan orang-orang yang seperti ini, malanglah kita, teman. Jadi topik pada malam hari ini sebetulnya mengingatkan kita dalam relasi-relasi yang kita jalani, pakai hikmat teman-teman, pakai pimpinan Tuhan. Nah, senada dengan ini Paulus juga ingatkan di dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Kita baca lagi ya, 1 2 3. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik.
Jadi pergaulan yang buruk itu bisa membuat kebiasaan-kebiasaan kita itu rusak. Ya, contohnya teman-teman, kamu gaulnya sama orang yang tukang gosip, ya. Maka kalau kamu itu tadinya nggak suka gosip, bisa jadi penggosip, teman-teman. Kalau kamu gaulnya sama orang yang suka ngebully temen, ya kata-katanya kasar, suka merendahkan orang, ya, kamu juga akan ikut-ikutan begitu. Jadi pergaulan yang buruk ini bisa menjauhkan kamu dari hubunganmu dengan Tuhan. Ya. Nah, oke, jadi kita udah ngelihat ya pengertian toxic relationship, ciri-cirinya. Lalu kita lihat apa kata Alkitab tentang hal ini, teman-teman. Nah, jadi pertanyaan teman-teman, kenapa sih orang jadi toxic? Nah, ini Alkitab punya jawabannya, teman-teman. Ya, karena kita hidup di dunia yang berdosa, yang sudah jatuh dan rusak oleh dosa. Jadi teman-teman, sejak manusia kepengen jadi Allah, ya Kejadian pasal 3, tentu teman-teman ingat cerita itu ya. Udah dilarang, nggak boleh makan buah ini. Yang lain boleh, tapi cuma satu nggak boleh. Kenapa? Karena kalau kamu makan buah itu, kamu mati. Ya, tapi manusia nggak peduli dengan firman Allah, ya manusia ingin menjadi seperti Allah, apalagi iblis mengatakan kalau kamu makan buah itu kamu tidak mati, tapi kamu akan jadi seperti Allah. Nah, sejak manusia ingin jadi seperti Allah, manusia jatuh ke dalam dosa, manusia saling menyalahkan. Ingat nggak ceritanya? Ya, ketika Tuhan berjalan-jalan dalam taman, kedua manusia pertama itu nenek moyang kita sembunyi. Lalu Tuhan tanya, di manakah engkau? Ya, aku di sini Tuhan. Ya, Tuhan. Lalu Tuhan bertanya, mengapa kamu bersembunyi? Apakah siapa yang bilang kepadamu bahwa kamu telanjang? Apakah kamu makan buah yang kularang itu? Ya, lalu Adam menyalahkan Hawa. Perempuan yang kau tempatkan di sampingku, katanya. Dia yang memberi buah itu kepadaku, maka ku makan. Ya, lalu perempuan menyalahkan ular dan sebaliknya. Jadi manusia itu saling menyalahkan. Manusia saling melemparkan kesalahan, saling berebut kekuasaan. Adam dan Hawa itu saling menindas, teman-teman. Ya, kita melihat ya kepada Adam dihukum, ya tanah akan dikutuk karena engkau. Lalu kepada perempuan dikatakan, kamu akan birahi kepada suamimu. Artinya apa? Perempuan itu akan merebut kekuasaan dari suaminya. Tapi suaminya akan berkuasa atas engkau, katanya. Ya, jadi memang ini adalah dampak dosa, teman-teman. Bahkan bukan cuma itu. Ingat gak pembunuhan pertama terjadi di mana, teman? Dalam family, dalam keluarga. Kain membunuh Habel. Ya, dosa sudah merusak relasi yang ada. Jadi teman-teman, kalau kamu punya bestie, kalau kamu punya close friend, casual friend, ya bersyukurlah teman-teman ya. Tapi potensial banget teman-teman, bestie kamu itu jadi toksik, teman-teman. Kenapa? Karena dosa. Ya, kamu punya pacar, awal-awal berpacaran baik-baik aja. Tapi makin ke sini ternyata kok kamu makin sadar begitu ya. Ini hubungan ini kok nggak sehat, jadi toksik. Ya, jawabannya karena dosa, teman. Ya, jadi kamu sudah tahu ya apa namanya kenapa akar masalahnya tuh apa, teman. Nah, sekarang kita coba lihat teman-teman nih, orang yang toksik, yang mengalami toksik itu juga macam-macam, teman-teman ya. Jadi ada yang tanda-tandanya itu ya, mereka itu selalu cemas, tidak nyaman. Ya, jadi kalau kamu lagi sama temenmu, ya kamu tuh bawaannya cemas gitu. Kamu takut membuat dia kesel. Kenapa? Karena temenmu itu judes, eh, eh, pemarah ya, dan suka mempermalukan kamu, tapi kamu sayang sama dia begitu. Nah, kalau kamu ngalamin toksik tuh kamu akan selalu cemas, gak nyaman, kamu takut konflik, kamu takut dikritik, kamu takut kehadiran kamu itu tidak memberikan kebahagiaan bagi teman kamu.
Ya, jadinya teman-teman kepercayaan dirimu, ya self esteem kamu menurun, kamu rendah diri, ada juga mungkin kamu merasa dimanfaatkan, ya. Apalagi kalau mungkin teman atau pacar kamu berulang kali ya, gue pinjem uang dong gitu ya, atau gue minta uang dong. Kalau nggak dikasih berarti kamu nggak sayang sama aku, kamu nggak peduli, kamu nggak care gitu ya. Nah, ini perasaan yang paling umum, cemas, tidak nyaman. Lalu teman-teman merasa nggak berani berkata tidak, ya, kamu sungkan menolak, ya, kamu nggak kamu tidak ingin membuat dia bersedih, ya, kemauan pacarmu, temanmu, atau orang tuamu, kamu sungkan untuk menolak, ya, kamu nggak mau ngebantah, akhirnya kamu memilih untuk diam, untuk memendam perasaan kamu, dan akibatnya apa? Kamu nggak bisa jadi dirimu sendiri. Kamu selalu ada di bawah bayang-bayang pacarmu, begitu ya. Dan kamu sudah berulang kali mengorbankan kemauan kamu, keinginan kamu, demi apa? Demi kemauan pacarmu atau temanmu. Dan ini tidak sehat. Ya, nah ini tanda-tanda orang yang mengalami toksik begitu. Ada juga ya yang merasa privasinya itu terganggu, ya, tidak bebas, merasa diawasi, ya, diintimidasi. Misalnya ketika kamu lagi main sama teman-teman kamu gitu ya, lalu mungkin papa, mama gitu ya, saking protektif sama kamu. Di mana? Sama siapa? Pulang jam berapa? Betul ya, gitu ya. Atau pacarmu kayak begitu, teman-teman. Ya, jadi kita merasa privasi kita tuh terganggu gitu ya. Oke, kita mesti jujur ya. Pergi kemana, sama siapa, pulang jam berapa, naik apa. Kita mesti jujur, dan saya menyarankan komunikasikan itu kepada orang tuamu, kepada teman-temanmu, kepada orang-orang yang terdekat dengan kamu, teman-teman. Ya, tapi kita perlu juga sih punya privacy, ya, merasa dipercaya begitu. Nah, orang-orang yang selalu ngerasa HP gue kok dicek terus, kok pacarku selalu kepo gitu ya. Kamu chattingnya sama siapa? Kamu teleponan sama siapa begitu ya. Nah, ini tanda-tanda ya orang-orang yang mengalami toksik. Nah, ada banyak ciri ya, tapi kira-kira 3 hal ini yang paling umum ya. Nah, kalau kamu punya ciri-ciri yang seperti ini, teman-teman, itu artinya teman-teman kamu ngalamin ya toxic relationship. Ya. Nah, sekarang yang mungkin jadi pertanyaan untuk kita, gimana nih menghadapi orang yang toksik? Nah, karena ya tentu saja Alkitab menjadi dasar bagi kita untuk bertindak, ya. Tentu saya ambil satu bagian ayat Alkitab yang mengatakan begini, ya. Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya begini. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ya, sebetulnya bukan firman bencilah musuhmu, ya. Tidak ada kata di dalam Alkitab bencilah musuhmu. Ya, tetapi ajaran-ajaran dari orang-orang Farisi ya pada masa Yesus ya mengatakan yang dikasih itu cuma orang-orang yang mengasihi kita. Tapi kalau mereka tidak mengasihi kita, itu berarti musuh kita. Jangan kasihi mereka. Nah, pengajaran ini dikatakan berulang-ulang kali sehingga mereka mengatakan bahwa itu firman yang diajarkan oleh firman. Nah, Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, lalu jadi pertanyaan, teman-teman. Bagaimana ya kita menghadapi orang yang toksik? Berbahaya nggak sih kalau kita mengasihi mereka? Apakah bodoh ya kalau kita tuh mesti sayang sama temen yang udah jelas-jelas dia nggak sayang sama kita? Apakah wajar kalau kita mempertahankan satu hubungan relationship, ya, apakah itu dating, berpacaran begitu ya, dengan pacar yang udah jelas-jelas itu menindas kita, melecehkan kita, atau bahkan merendahkan kita? Nah,
prinsip firman ini harusnya menjadi pegangan bagi kita, ya. Tetap teman-teman, firman Tuhan katakan kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Artinya apa? Kasihilah orang yang toksik, teman-teman. Kenapa? Karena seorang pendeta ya bernama pendeta Yoas Adi Prasetya, ya, salah satu pembicara di bersama Yes SU begitu ya, pernah mengatakan bahwa bukan people-nya yang toksik, bukan orangnya yang toksik, tapi perilakunya, behavior-nya, ya. Jadi orangnya tetap harus dikasihi, teman-teman. Kasihilah orang yang toksik dan berdoalah bagi mereka yang toksik sama kamu. Nah, itu prinsip firman Tuhan. Nah, gampang sih Bang ngomongnya ya, kasihilah musuhmu. Tapi kenyataannya gimana teman-teman? Nah, kita belajar dari dua tokoh, yaitu yang pertama Daud dan Tuhan Yesus. Nah, kita lihat dulu teman-teman, tokoh yang pertama. Ya, kita lihat dengan cepat ya teman-teman ya, Saul dan Daud. Nah, siapa Saul? Saul itu adalah raja Israel yang toksik. Dia itu punya personality disorder. Dia itu punya gangguan kepribadian. Dia narsis, iya, tetapi dia gampang minder, iya. Kenapa dia gampang minder? Karena dia keturunan Benyamin. Ingat, Benyamin adalah anak ke-12, anak bungsu dari Yakub. Suku yang paling terakhir. Dan waktu Saul terpilih jadi raja, Saul itu rupanya dari marga ya keturunan Saul yang paling hina. Jadi pasti dia minder. Tapi dia juga narsis, teman-teman. Ya, awal perjumpaannya dengan Daud, dia sangat mengasihi Daud karena Daud ini berhasil mengalahkan Goliat. Tapi ketika Daud sudah lebih populer dari Saul, maka cemburulah Saul. Dan dia dibakar oleh api cemburu sampai-sampai dia ingin membunuh Daud. Berulang-ulang kali percobaan untuk membunuh Daud Saul lakukan, tapi gagal. Sehingga apa yang Daud lakukan? Daud pergi. Daud lari. Daud menjadi buronan nomor 1 di Israel. Ya. Nah, ada kesempatan berulang kali Daud itu membunuh Saul. Ada berulang kali ya peluang Daud itu menghabisi nyawa Saul, tapi tidak dilakukannya. Kenapa? Karena Daud mengasihi Saul. Wow. Ini teman-teman, ini susah banget teman-teman ya untuk kita pahami dengan akal sehat. Ya, yang ada tuh kita tuh harus membinasakan musuh kita. Kalau enggak kita enggak akan aman, teman. Ya, kita mesti geser mereka yang mengancam kedudukan kita. Tapi Daud tidak melakukan itu. Kenapa? Karena Daud mengasihi Saul. Daud tidak dendam kepada Saul. Daud hormat kepada Saul. Kenapa? Karena Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Walaupun behaviornya, walaupun kelakuannya toksik, tapi Daud memilih lari. Menarik ya teman-teman ya. Kadang-kadang mungkin kita tidak harus melawan. Kita mesti dendam atau kita mesti membalas atau kita mungkin mesti fight back, pukul balik begitu ya. Enggak harus begitu teman-teman. Tapi lo jaga jarak aman aja. Lo lebih baik menghindar aja teman-teman. Nah, hal yang serupa dilakukan oleh Yesus. Menarik sekali teman-teman. Apa yang Yesus lakukan? Yesus dan orang-orang Farisi. Orang Farisi sangat toksik. Orang Farisi begitu begitu iri dengan Yesus. Mereka begitu dendam dengan Yesus. Orang Farisi itu begitu pahit hatinya dengan Yesus. Mereka benci kepada Yesus. Tetapi teman-teman, Yesus nggak peduli dengan mereka, begitu ya. Yesus tidak bersahabat dengan mereka. Ingat prinsip tadi 1 Korintus 15 tadi teman-teman, ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Yesus tidak tidak naif dengan mereka. Ya, memang Yesus itu pernah
berbicara dengan Nikodemus begitu ya, tapi Nikodemus akhirnya jadi pengikut Yesus. Tapi Yesus itu memilih untuk apa, teman-teman? Yesus memilih untuk walk away. Yesus memilih untuk menyingkir. Ya, Yesus memilih untuk fokus kepada pekerjaannya, yaitu mati di kayu salib untuk menebus manusia dari dosa-dosa mereka. Ya, jadi Yesus itu tidak bodoh, tidak naif begitu ya, tetapi Yesus juga tidak berteman dengan mereka. Yesus tetap mengasihi, teman-teman. Nah, mungkin bagian ini yang kita perlu belajar ya dari Yesus maupun juga dari Raja Daud, teman-teman. Lalu, Bang Riko, langkah konkretnya apa nih? Menjaga jarak aman, walk away, menyingkir. Maksudnya apa nih? Nah, teman-teman, kita coba lihat ini slide yang terakhir, teman-teman ya. Atau poin yang terakhir. Yang pertama, teman-teman ya, kita perlu untuk menjaga jarak aman dengan mereka. Ya, artinya kamu nggak boleh deket-deket sama mereka. Kamu mesti menjaga jarak dengan mereka. Kenapa? Kalau kamu terlalu dekat dengan mereka, kamu yang akan sakit. Ya, dan kita mesti tahu bahwa orang-orang dengan toksik kebanyakan mereka memiliki personality disorder. Mereka yang narsis, mereka yang minder, mereka yang seringkali jealous, cemburu dengan keberhasilan orang lain ya. Jadi lebih baik kamu jauhi atau kamu jaga jarak dengan mereka, teman. Ya. Lalu yang kedua, teman-teman, jauhi, tinggalkan, walk away. Putuskan relasi. Kalau itu pacarmu, teman-teman, putuskan relasi. Ya, kamu tetap kasihi dia, ya, tetapi putuskan, teman-teman. Jangan sampai kamu mengorbankan kebahagiaanmu. Ya, jangan sampai kamu mengorbankan relasimu dengan Tuhan. Ya, ingat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Putuskan relasi. Yang ketiga, jangan membalas dendam. Ya, karena nggak ada gunanya. Kalau kita balas, mereka malah tambah gila ya, teman-teman, tanda kutip ya. Mereka itu bisa lebih toksik lagi. Mereka malah seneng ya karena mereka berhasil menarik perhatian kita. Ya, jadi jangan membalas ya, karena firman Tuhan mengatakan bahwa pembalasan adalah haknya Tuhan. Ya, dari Ibrani pasal 10. Ya, tapi tetap jaga jarak, teman-teman. Jangan teman-teman berpikir ya bahwa mereka bisa kamu jadikan bestie. Ya, jangan jadikan lawanmu sebagai kawan baik. Ya, ya ini nanti kita bisa diskusikan ya. Artinya begini, teman-teman. Kamu tetap mengasihi mereka, kamu tetap kontak dengan mereka, tapi untuk jadi bestie itu butuh ujian waktu. Ingat itu ya. Yang keempat, teman-teman, jaga dirimu. Jangan toksik. Ya, itu artinya kamu sendiri juga mesti menjaga dirimu, integritasmu, ya, kata-katamu, pikiranmu, perbuatanmu itu tidak toksik buat orang lain. Ya, artinya kamu jangan ngebully orang. Bercandamu jangan terlalu lebay. Ya, kalaupun bercanda dengan teman, pastikan bahwa dia itu mengerti bahwa itu adalah bentuk kasih sayang atau caramu menyatakan sayangmu kepada temanmu. Begitu ya. Jaga dirimu, dan yang terakhir, teman-teman, doakan mereka. Ya, doakan mereka. Orang-orang yang seperti ini tentu saja butuh bantuan psikolog ya ataupun psikiater ya untuk menolong mereka itu tidak toksik dalam perilaku mereka. Intinya, teman-teman, seperti Amsal tadi katakan, kalau kamu bergaul dengan orang yang bijak, bijaklah kamu. Tapi kalau kamu bergaul dengan orang yang bebal, orang yang toksik, malanglah hidupmu. Kita mesti berhikmat. Makanya Tuhan Yesus katakan begini, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Teman-teman, ya. Jadi teman-teman, Yesus katakan kamu mesti cerdik seperti ular.
tulus seperti merpati. Artinya kamu tuluslah seperti merpati dalam pertemanan, tapi tetap harus cerdik seperti ular. Jangan sampai seperti gambar ini teman-teman ya, tikus yang baik-baikin kodok begitu ya. Ini kodok yang makan tikus teman-teman ya. Tikus ini sayang sama kodok, dia pikir wah kodoknya lucu ya, cute banget, unyu-unyu gitu ya, dibelai-belai begitu ya. Dia tapi terlalu naif dia, terlalu deket teman-teman. Akhirnya apa? Dimakan sama kodok. Nah, teman-teman mungkin itu yang bisa saya bagikan ya. Mungkin waktunya juga sudah habis ya, supaya kita bisa berinteraksi, kita bisa eh, tanya jawab ya. Mungkin saya akhiri dulu sampai di sini. Saya kembalikan kepada Kak Deve. Silakan Kak Deve. Ya, terima kasih banyak Bang Riko sudah menyampaikan banyak banget yang materi pada malam hari ini. Mari kita kasih reaction dulu dong teman-teman sebagai ucapan terima kasih kita kepada Bang Riko. Ya, kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab ya teman-teman. Sekali lagi, jikalau teman-teman ingin bertanya secara langsung, bisa mengaktifkan fitur raise hand. Nanti saya akan persilakan lebih dahulu, baru teman-teman dapat menyalakan mic-nya. Atau jikalau teman-teman ingin ngechat aja melalui kolom chat Zoom, boleh. Nanti Kak Devi akan bantu tanyakan. Atau kalau misalnya mau anonim juga boleh, nanti saya tidak akan bacakan nama teman-teman ya, kalau itu sangat private banget. Nah, Bang Riko, udah ada satu yang DM ke saya nih, ada dua sebenarnya, tapi itu kayaknya satu pertanyaan ya Bang Riko ya. Malam Kak, aku mau tanya Kak, gimana kalau kita yang toksik di mata orang lain? Setelah aku putus dari mantanku, aku ngerasa takut untuk berelasi lagi karena mantanku selalu bilang aku toksik. Gimana caranya aku gak jadi orang toksik Kak? Thank you. Gimana Bang Riko? Silakan. Ini pertanyaannya bagus banget ya. Makasih untuk teman-teman, siapapun kamu yang nanya itu ya. Ya, yang pertama teman-teman, memang kita mesti mulai dengan kesadaran diri ya. Kita mesti mengenal diri kita. Kalaupun ada relasi-relasi, entah itu pertemanan yang rusak ataupun hubungan berpacaran lalu putus begitu ya. Nah, kita perlu evaluasi apa yang membuat putus. Putusnya kenapa? Kalau pasangan gue, ex gue bilang gue terlalu toksik, toksiknya dalam hal apa, teman-teman? Nah, mungkin ya ada hal-hal yang kita memang tidak sadari, kita itu toksik. Ya, nah, toksiknya itu bisa jadi teman-teman dalam hal ini. Mungkin kamu terlalu posesif, ya, atau mungkin kamu terlalu protektif, ya, kamu terlalu uh, uh, mengekang, ya, tidak ada privacy bagi pacarmu sehingga seolah-olah dia merasa kamu kendalikan. Nah, ini nggak sehat teman-teman, karena dalam hubungan berpacaran atau hubungan pertemanan itu harusnya timbal balik. Ya, artinya ketika kita menyatakan perhatian kita kepada orang lain juga harus menyatakan hal yang sama, dan apakah itu nyaman di mata orang lain atau tidak, yaitu kita mesti kita sadari teman-teman. Nah, tapi memang nggak selesai sampai di sini. Ketika kita sudah pahami bahwa aku toksik dalam hal obsesif, terlalu protektif, terlalu mengekang dan sebagainya, terlalu kepo, atau mungkin juga ya ada kelemahan-kelemahan diri ya, karakter, misalnya aku pemarah, atau misalnya aku ini orangnya manja, aku tidak dewasa, aku nggak bisa bertanggung jawab, omonganku nggak bisa dipegang, ya. Nah, itu menunjukkan bahwa oke, itu aku bermasalah. Nah, kalau teman-teman sudah pahami itu, coba lihat akarnya di mana. Mungkin akarnya di rumah. Mungkin kamu bisa begitu karena pembentukan dari orang tua. Orang tua kamu terlalu protektif, terlalu mengekang kamu, terlalu mengontrol, mengendalikan, sehingga kamu pengen pakai role itu dalam pertemanan atau dalam berpacaran. Nah, kalau kamu sudah tahu akar masalahnya, kamu bisa rubah, kamu bisa ganti. Nah, tapi mungkin ini tidak mudah ya. Saya sangat paham ini tidak mudah. Mungkin kamu butuh mentor. Mungkin kamu butuh counselor.
Nah, teman-teman silakan cari orang-orang yang dewasa rohani, entah itu rohaniwan, hamba Tuhan. Kalau kami di Perkantas itu mungkin cari staf siswa, staf mahasiswa, atau mungkin cari counselor. Ya, kalau kami di Perkantas itu juga ada counseling bagi siswa, bagi mahasiswa. Kamu bisa ketemu orang yang bisa membimbing, menolong kamu begitu. Nah, jadi pelan-pelan kamu akan merubah ya sikap, perilaku kamu, karakter kamu yang toksik itu menjadi karakter yang baik ya, sehingga perilaku kamu pelan-pelan dirubah, nggak toksik lagi. Nanti di dalam kesempatan berrelasi, berteman atau berpacaran yang lain, kamu sudah lebih terampil lah ya, lebih oke menjalaninya begitu. Nah, mungkin itu KDV mungkin Ya, juga bisa nambahin, silakan Kak Dewi. makasih ya Bang Riko. Ya, saya pikir juga kalau kita terus berkaca pada diri kita banyak banget kekurangannya dan itu membuat kita frustasi gitu ya. Jadi memang Tuhan tuh membentuk kita pelan-pelan ya melalui relasi, melalui orang lain juga sebenarnya ya Bang Riko, bahwa manusia kan menajamkan sesamanya ya. Ya, semoga cukup menjawab ya. Bang Riko, kita mau lanjut ke pertanyaan yang masuk ke DM saya nih. Bagaimana menghadapi seorang yang sakit hati karena perkataan saya dan dia mulai mempengaruhi orang lain untuk memusuhi saya sehingga banyak yang menjauh bahkan tidak bicara kepada saya. Gimana nih Bang Riko menanggapi kayak gini ke Bang Riko? Pertanyaan. Ya, oke, makasih. Pertanyaannya bagus sekali ya. Gimana menghadapi orang-orang yang sakit hati terhadap saya gitu ya. Mungkin basicnya sama seperti yang tadi Bang Riko katakan, yang mengenali diri ya. Saya pernah teman-teman ya, di hadapan saya ini ada selembar kertas kosong, lalu saya coba evaluasi ya pertemanan saya, apa pendapat orang terhadap saya gitu ya. Beberapa mengatakan antara lain ya, saya jujur-jujuran sama teman-teman ya. Uh, uh, apa Sulit pegang janji, itu satu. Lalu mengecewakan dalam beberapa hal ya, karena ya tadi sulit pegang janji sehingga mengecewakan, gampang lupa ya, lalu tidak bertanggung jawab ya, mengerjakan sesuatu tapi nggak selesai, sehingga orang juga bertanya-tanya nih, saya bisa diandalkan, setia atau enggak begitu. Nah, selebihnya karena perkataan ya, kata-kata saya itu terlalu menyakiti, melukai ya. Saya pikir orang fine-fine aja, nggak taunya mereka terluka gitu. Nah, saya ketika sudah menyadari hal itu, teman-teman ya, kita perlu untuk bawa dalam doa ya, Tuhan, jangan sampai Tuhan ini kelemahan-kelemahan saya ini itu menyebabkan saya jadi toksik. Dan itu jadi jerat iblis untuk menjatuhkan saya. Tuhan tolong saya. Nah, teman-teman, sebetulnya ketika kamu bergaul dengan Tuhan ya lewat pembacaan firman Tuhan setiap hari, kamu akan ditolong tuh untuk tidak toksik. Kamu akan ditolong untuk bisa aware terhadap kelemahan diri ya, sehingga kamu bisa untuk memperbaiki diri, teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman, tinggal berdamai ya. Nah, kamu kontak temanmu yang pernah sakit hati dengan kamu. Ketika kamu menjalin pertemanan lagi dengan dia, dia mungkin ada rasa takut, mungkin ada trauma, mungkin ada barrier ya yang membuat dia itu sulit untuk bisa percaya sama kamu. Nah, biarlah waktu yang membuktikan bahwa kamu sudah berubah, kamu sudah bertumbuh, kamu udah nggak toksik lagi, teman-teman ya. Nah, tapi kuncinya tadi, teman-teman, semakin kamu bergaul akrab dengan firman, ya, semakin kamu bisa sadar bagian-bagian diri kamu yang harus diperbaiki, yang harus dirubah, dan semakin kamu peka pada pimpinan Roh Kudus, maka yang keluar itu teman-teman, the fruit of spirit. Buah roh, kasih, sukacita, damai, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, kemurahan, kesabaran, sampai penguasaan diri, teman-teman. Nah, ini yang menghindari kamu dari toksik. Nah, itu mungkin apa yang bisa saya bagikan juga dari prinsip-prinsip Alkitab, KDV. Baik. Tapi jangan lupa juga kali ya Bang Riko, kalaupun kita bermaksud benar, tapi mungkin cara penyampaian dan timingnya tidak tepat, tentu bisa melukai orang lain.
Dan Ya. alangkah baiknya juga kita meminta maaf walaupun poin kita benar ya. Betul betul. Ya ya itu perkataan yang orang toksik tuh kadang-kadang nggak mau tuh say sorry gitu ya. Kadang-kadang kita begitu ya. Sorry ya kalau gua udah nyakitin lo. Kalau sorry ya kalau gua salah. Kalau harusnya sorry aja, nggak usah pakai kata kalau gitu ya. Memang butuh kerendahan hati ya, kemauan untuk ya gua salah. Sorry ya, gue udah menyakiti kamu. Sorry ya, gue udah mengecewakan. Sorry gue nggak jadi teman yang baik gitu. Thank you KDP itu satu poin penting ya. Say sorry ya. Baik, kita lanjut ya Bang Riko ya. Ada pertanyaan ini, gini Kak, cowok gue kan terlalu overprotective gitu kan Kak. Nah, sedangkan gue nih nggak suka Kak dikekang, karena gue juga gak pernah larang-larang dia Kak. Makanya gue juga nggak suka dilarang. Kayak gitu gimana cara ya menghadapinya Kak? Ini kan buat pembelajaran hubungan gue ke depannya ya Kak. Gimana Kak? Oke, thank you. Ini pertanyaan bagus. Oh ya KDV ada direct message juga nih ke saya. Jadi mungkin abis ini saya akan bacakan Boleh, siap, siap. pertanyaannya ya. Thank you, thank you. Baik. Ya, jadi yang pertama komunikasikan. Ya, jadi pola komunikasi yang ada, pola relasi itu komunikasikan. Ya, jadi apapun yang kamu lakukan dengan pacarmu, apa yang jadi aktivitas bersama, lalu apa yang menjadi kesukaanmu, kemauanmu itu mesti dikomunikasikan dengan baik. Jadi kalau kamu menilai relasi dengan pacarmu itu terlalu overprotected, ya kamu mesti komunikasikan. Nah, tips coba cari waktu yang baik ya, misalnya ya ketika mungkin ya kalau kalian gereja bareng, lalu habis gereja bareng misalnya makan siang bareng sambil mungkin membicarakan apa yang tadi didapat dari khotbah hari ini begitu. Nah, dalam percakapan yang ringan seperti itu, teman-teman bisa nyatakan kepada pacarmu, eh eh eh, eh, gue seneng sih kalau lo perhatian sama gue merasa lo melindungi gue merasa gue disayang dikasihi begitu. Tapi sepertinya ada kondisi-kondisi tertentu yang lo nggak usah khawatir ya, kalau gue mungkin lagi main sama teman-teman ya, gue lagi main main bekel, main masak-masakan gitu ya. Kalau ini cewek ya, kalau gue lagi main futsal, main basket sama teman-teman gue, atau lagi mabar main main game online begitu, main bareng begitu ya, lo nggak usah khawatir karena gue berteman dengan orang-orang yang baik gitu ya. Jadi gue akan komunikasikan gue pergi sama siapa, di kemana, lalu balik jam berapa, dan gue akan kasih kabar ke lo gitu. Nah, sepakati itu teman-teman. Kalau komunikasinya baik teman-teman ya, maka ada saling pengertian begitu. Nah, tapi kalau kamu udah ngomong kayak gitu, dia nolak, dia mengatakan nggak bisa. Gue tetap harus tahu lu di mana, jam berapa, sama siapa, lu baliknya kapan. Pokoknya seolah-olah dia itu tetap mau mengendalikan kamu. Itu toksik, teman-teman. Dan prinsip yang pertama, yang kedua, lu jaga jarak aja sama dia. Ya, atau lu putusin aja cowok kayak begitu. Ya nggak ada gunanya. Yang ada kamu merasa terkekang, nggak bebas, dan nggak happy begitu. Ya, jadi komunikasikan dengan baik, sepakati dan kasih, biasanya dalam kesepakatan gini ya, karena saya anak hukum ya, biasanya dalam kesepakatan atau perjanjian yang dibangun ya, kalau misalnya dilanggar, jangan kaget kalau gua marah. Kalau dilanggar ya, jangan kaget kalau gua mungkin menjauh, menarik diri dari relasi ini. Kenapa? Itu nggak nyaman. Atau jangan kaget kalau tiba-tiba gue bilang putus. Nah, jadi sepakati itu, teman-teman. Ya, oke, mungkin itu dari saya. KDV ada mau nambahin? Kalau larang-larangnya untuk demi kebaikan, misalnya larang-larang jangan pinjem pinjol, itu kan bagus ya Bang Riko ya, 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 diikutin aja. itu Tapi kalau oke. larang-larangnya karena menghambat pertumbuhan, perkembangan kita, ataupun developing our skill, kayaknya itu Iya, baiknya bener ya, dijauhin aja. ya, Bang ya. Riko tadi katanya ada Oke, pertanyaan di DM, monggo silakan. ya. Selamat malam, Namanya jangan Kak. dibaca ya. Ya,
Selamat malam Kak. Saya mau nanya, apakah saya boleh lagi temenan dengan teman kelas saya yang sudah ngomong saya nggak baik ya, mungkin udah ngegosipin atau memfitnah gitu ya. Soalnya sekarang ini saya lagi nggak ngomong sama teman-teman kelas gitu. Saya benci mereka karena apa sih saya selalu diomongin gitu. Ya, jadi memang ya teman-teman, kita tidak bisa menjamin ya, dan tidak ada jaminan juga bahwa teman-teman sekelas, teman-teman di kelas kita itu mereka adalah sahabat-sahabat yang baik. Ya, mereka bisa baik, tapi mereka juga bisa jahat sekali sama kita, teman-teman. Ya, oleh karena itu tetap prinsip yang tadi, hati-hati pilih teman, tulus tapi cerdik. Ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Lalu teman-teman, kalau misalnya tapi ingat prinsip yang tadi ya, kamu mesti mengasihi mereka ya, dan sebagai terang dan garam, teman-teman, cintamu, kasihmu kepada mereka juga harus kelihatan. Artinya begini, kalau mereka minta tolong sama kamu, tolongin nggak teman-teman? Tolongin dong ya, harus tolongin ya. Kalau mereka butuh sesuatu, kita mesti kasih, teman-teman. Terus kalau mereka membuka percakapan, mereka membuka pembicaraan, atau bahkan mereka membuka satu relasi dengan kita, misalnya mereka tiba-tiba mendekat, ya. Nah, teman-teman, kita perlu yang tadi, hati-hati, waspada, ya, tetapi tetap kita juga tulus, ya, seperti merpati, gitu ya. Kita mesti membuka diri, teman-teman. Nah, lalu Yesus juga sudah mengajari kita, ya, kalau ada relasi yang sudah pernah melukai kita, ya, kita perlu mengampuni. Ya, makanya di dalam doa Bapa Kami dikatakan, ampunilah orang yang sudah bersalah kepada kami, seperti kami juga, ampunilah kami dari segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, jadi tetap ada prinsip pengampunan. Apalagi kalau kamu sudah dalam Kristus, kamu sudah lahir baru, kamu sudah menerima keselamatan dalam Kristus, ya, maka kamu diberikan anugerah, ya, kemampuan untuk bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kamu. Ini privilege, teman-teman. Ya, siswa-siswi yang KTP Kristen tapi belum terima Tuhan Yesus, belum mengalami keselamatan, mereka akan sulit mengampuni. Mereka sulit tuh melepaskan pengampunan, lalu tidak mengingat-ingat kesalahan, begitu ya. Lalu dengan tulus membuka diri untuk berelasi dengan orang-orang yang memang sudah berubah, ya. Mereka memang mau berteman dengan kita dengan tulus, gitu. Mereka sulit. Ya, tapi kalau kamu memang sudah ada di dalam Tuhan, kamu sudah dalam Kristus, kamu diberikan kemampuan untuk mengampuni, untuk mengasihi musuh, bahkan mendoakan mereka yang menganiaya kamu. Tapi tetap pakai otak, ya, tetap bijak, ya, jangan bergaul dengan orang yang bebal, ya, teman-teman yang toksik tuh, ya, misalnya begini, kamu tuh sayang sama teman kamu, tapi dia narkoba, ya, jangan dekat sama dia, teman-teman. Atau misalnya kamu pengen mengubah teman kamu yang doyan pornografi, atau yang doyannya itu gonta-ganti pacar, atau bahkan menikmati seks sebelum menikah. Kamu mau mengasihi dia, ya udah doain aja, teman-teman. Tapi jangan deket sama mereka terlalu deket, karena kamu bisa terseret pada pergaulan yang buruk, teman-teman. Nah, mungkin itu prinsip ya untuk adik kita yang nanya ini. Jadi boleh aja kamu membuka diri, ya, tapi tetap harus buka mata juga, buka telinga, peka, ya. Apakah mereka memang tulus mau temenan sama kamu? Kalau tujuannya cuma untuk memanfaatkan kamu, menjauh. Sama seperti Daud, lari. Sama seperti Yesus, angkat kaki, ya. Nggak ada waktu bergaul dengan orang-orang yang seperti itu. Baik, Ya. Bang Riko, terima kasih ya. Kita lanjut ya, Bang Riko, ada pertanyaan DM-nya lumayan banyak nih. Jadi kalau bisa kita pengen punya kesempatan untuk menjawab semua pertanyaan ya. Yang berikutnya nih Kak, aku mau nanya mana tadi kok ke timpah.
Jadi saya punya teman yang toksik. Tadi kan solusi mempunyai teman yang toksik, kita menjauh atau memutuskan hubungan. Nah, Kak, saya udah menjauh nih Kak beberapa kali, tapi dia tetap deket terus, tetap lingering terus. Dia tipe orang yang tidak mau bergaul dengan orang lain. Saya harus gimana, Kak? Terima kasih. Oke, makasih, ini pertanyaan bagus juga ya. Saya lupa KDV bilang, boleh tanya apapun, apapun boleh, asal jangan Ya. susah-susah. Ya, ya. Pertama ya, memang tetap kita harus mengasihi. Lalu prinsipnya itu ya kita tetap mendoakan dia, begitu ya. Lalu kalau misalnya dia tetap aja maunya nempel sama kita, gue nggak mau putus pertemanan, begitu ya. Nah, teman-teman bisa. Jadi sebetulnya gini, teman-teman. Kita menjauh atau kita memutuskan pertemanan itu adalah bagian dari mendisiplin dia, ya. Jadi ya kadangkala ya bagian dari sayangnya kita sama dia adalah kita jauh, kita putusin relasi sama dia gitu. Sehingga ketika dia mungkin lagi butuh kita, lalu kita ignore, ya dia nelpon kita ya kita tolak, begitu. Itu boleh-boleh aja, teman-teman, dalam nggak ada yang larang, itu hak kamu. Apalagi kalau kalau misalnya relasi itu kalau diteruskan, kamunya yang bakalan menderita. Ya, jadi for the sake of your happiness lah, kita manusia juga lah ya, perlu juga sih kita mungkin menjauh, begitu. Nah, tapi teman-teman, ada orang-orang yang mungkin memang nggak mau diputusin ya, atau tidak mau apa pertemanan itu putus, begitu ya. Nah, saya pikir teman-teman itu terserah sama kamu, ya. Kamu boleh strict, ya, boleh mengatakan enggak, no compromise, ya. Time's up, ya, waktumu sudah habis, nggak ada kesempatan lagi, ya. Dan jalani hidup masing-masing. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, mereka juga akan terbiasa dengan itu. Jadi kamu nggak usah khawatir bahwa mereka itu akan bunuh diri tanpa kamu, mereka akan merusak dirinya. Walaupun ada juga sih orang-orang yang memang toksik ya, kalau memang mereka tidak ditolong, ya, tidak di-counseling, mereka merasa bahwa kesalahan mereka membuat dunia menjauhi mereka sehingga mereka memilih untuk mengakhiri hidup, begitu ya. Itu bisa saja terjadi, teman-teman. Kalau kamu tahu itu akan menimpa teman kamu, teman-teman, dia perlu kamu tolong untuk pertemukan dengan psikolog, pertemukan dengan psikiater atau konselor yang bisa menolong. Tapi kamu nggak bisa menolong. Nah, tapi setelah kamu misalnya ya mengevaluasi, oh, sepertinya orang ini patut dapat kesempatan kedua. Kesalahannya tidak terlalu fatal sih, walaupun dia melakukannya berulang-ulang kepada saya. Ya, saya mungkin masih bisa berikan dia kesempatan kedua. Oke, ya, kalau memang itu dalam pertemanan ya. Oke, aku akan ampuni kamu, aku akan terima kamu kembali sebagai teman. Tapi ya, nah, sepakati lagi, jangan ulangi lagi kesalahan. Kamu tahu kan apa yang bikin saya sebel sama kamu, apa yang bikin saya menjauh dari kamu? Jangan lakukan ini. Ya, kalau itu pacar ya, kamu tahu kan, ya, tidak boleh minta lebih daripada sekadar kita jalan bersama, makan bersama. Tapi kalau kamu minta seks, kita putus. Kita putus. Tidak boleh melecehkan saya lagi, tidak boleh ada kekerasan lagi, tidak boleh abusive, tidak boleh memanfaatkan dan sebagainya. Kalau kamu memang mengevaluasi, oh iya, sebetulnya kamu masih sayang sama dia ya, dan sebetulnya kedua orang tua ya, keluarga mungkin juga sudah welcome ya, dan pertemanan, persahabatan, hubungan berpacaran ini sudah lebih dari 1 tahun, 2 tahun. Memulai yang baru itu tentu akan sulit, begitu ya. Dan kamu pikir ya kamu juga masih sayang sama dia. Oke, kasih kesempatan. Tapi jangan biarkan hubungan itu jadi hubungan yang toksik lagi, dan itu akan membuat kamu jadi merana, menderita, tidak happy dan sebagainya. Nah, itu mungkin
yang bisa saya pikirkan gitu ya. Kalau KDV mungkin juga ada pengalaman gitu ya, bisa dibagikan juga. Ya nggak apa-apa, kita harus belajar untuk tegas tapi sekaligus lembut pada saat yang bersamaan, dan itu akan menolong kita ya untuk bereaksi dengan bijaksana ya kepada orang-orang dengan tipe-tipe tertentu. Jadi semangat ya teman-teman. Nah Kak, pertanyaannya lagi nih. Eh, Pertanyaannya, gimana kalau orang tua kita Kak yang toksik? Contohnya orang tua yang perfeksionis, punya ekspektasi tinggi, suka nuntut, sehingga kita nggak bisa jadi diri kita sendiri Kak. Sementara sebagai anak kita kan nggak mungkin juga ya jauhin orang tua, iya. Mungkin ya. Apalagi kalau kita masih tinggal sama orang tua, masih bergantung secara finansial sama orang tua, ya tentu tidak mungkin. Bagaimana nih Kak supaya adik ini bisa gimana bersikapnya gitu? Oke, thank you Kak Devi, ini pertanyaan bagus. Wah, di sini ada orang tua nih. Ya, tapi saya belum jadi orang tua ya. Tapi saya ingat ya, memang firman Tuhan mengatakan prinsipnya gini ya adik-adikku ya. Prinsipnya begini, tunduklah terhadap orang tuamu, hormatilah mereka. Firman Tuhan gak bilang begini, hormati mereka sejauh mereka tidak toksik kepadamu. Enggak, orang tua yang toksik, orang tua yang abusive, orang tua yang mungkin mengabaikan anak-anaknya begitu ya, itu tetap ya firman Tuhan katakan hormati mereka, tunduklah kepada mereka, taatilah mereka. Efesus pasal 5. Taati mereka teman. Jadi saya memohon teman-teman dengan kerendahan hati, firman Tuhan katakan tunduk, taat, hormat, kasihi mereka, doakan mereka. Tapi yang kedua teman-teman, ya teman-teman perlu juga untuk menyatakan isi hatimu, ya menyatakan cintamu dengan sikap, dengan kata-kata. Artinya begini ya, I love you mom, I love you dad. Bukan itu yang mereka mau teman-teman, tapi sikap, perilaku. Artinya teman-teman, kalau kamu memang cinta sayang sama mereka, kalau piring kotor ya kamu cuci lah, masa tunggu mamamu begitu ya. Kalau kamu lihat mungkin motor atau mobilnya apa-apa itu debunya udah 3 cm tebelnya begitu ya, ya nggak usah tunggu. Kalau memang kamu udah bisa membantu ya bantulah mereka ya. Hormati mereka, sapa mereka dengan hormat, ikuti apa yang menjadi aturan-aturan dalam rumah tangga teman-teman. Ini beda-beda ya. Ada orang tua yang membesarkan anak-anaknya dengan hangat ya, saling menyentuh, pelukan, ciuman, membelai ya, menepuk bahu. Tapi ada juga orang tua yang tidak melakukan itu kepada anak-anaknya. Tapi tidak berarti mereka tidak sayang kepada mereka ya, pada anak-anaknya ya. Lalu untuk hal-hal yang memang secara khusus ya itu membuat kamu tertekan, marah, kecewa, memang Alkitab juga ada peringatan ya, dan ini juga peringatan bagi orang tua. Kasihi anak-anakmu, jangan lukai perasaan mereka. Ya, jangan sakit hati mereka. Jangan buat hati mereka menjadi tawar. Nah, ini juga bagi orang tua begitu ya. Tapi kalaupun teman-teman kamu jadi tawar hati, jadi kecewa, kamu sakit hati, kamu marah terhadap orang tuamu, teman-teman, kamu perlu untuk sampaikan itu. Nah, masalahnya sampaikan itu dengan bagaimana, Bang? Sampaikan itu dengan hormat, dengan kata-kata yang santun, dengan kalimat-kalimat yang bisa dimengerti oleh mereka. Nah, Yesus gimana? Nah, Yesus kita tahu ya, dia itu pernah ikut orang tuanya ke Bait Allah. Ya, ini pertama kalinya Yesus itu umur 12 tahun ke Bait Allah mengikuti orang tua mereka sebagai bar mitzvah ya, sebagai anak Taurat begitu. Nah, tapi kita tahu Yesus itu bersoal jawab dengan para penatua, para diaken, para orang-orang ahli-ahli Taurat begitu ya, dan mereka heran. Yesus cerdas banget begitu. Siapa yang ngajarin dia begitu? Nah, singkat cerita teman-teman, oh ya sebelum itu kita tahu Yesus hilang. Jadi waktu perayaan Paskah selesai,
Orang tua Yesus pulang bersama rombongan yang lain ke Nazaret. Dari selatan ke utara. Jalan kaki. Tapi di tengah jalan mereka sadar Yesus hilang. Waduh, bahaya nih, Yesus hilang, gimana nih? Itu anak yang dijanjikan, itu Mesias, anak Allah yang hidup, malaikat sudah ngomong bahwa bla bla bla, begitu hilang. Mereka kembali lagi ke bait Allah. Nah, waktu mereka melihat Yesus lagi bersoal jawab dengan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, Maria ngomong, "Apa yang kamu lakukan, anak? Kami cari-cari engkau." Begitu ya. Seolah-olah Maria itu kesel, marah. Kok lu nggak bilang-bilang sih? Kok hilang sih? Kami kaget, kami panik mencari engkau, begitu. Nah, Yesus mengatakan hal yang menurut saya sangat baik. Dia mengatakan begini, "Mengapa kalian mencari saya? Bukankah saya harus berada di rumah Bapakku?" Nah, ini menunjukkan apa? Komunikasi yang baik. Ya, kadangkala kamu itu nggak mau ngomong sama orang tuamu karena kamu pikir papaku galak, mamaku bawel. Kalau aku ngomong ini mereka setuju atau enggak? Mama maunya A, aku maunya B. Papa maunya aku kuliah kedokteran, sementara aku mau ambil ekonomi. Mama maunya aku aktif di klub bahasa Inggris, sementara aku maunya aktif di persekutuan Rokris misalnya. Nah, ada pertentangan-pertentangan itu. Nah, teman-teman sampaikan itu dengan baik. Sampaikan dengan santun. Dan jangan lupa, ketika kamu harus berargumentasi dengan orang tua, ya ketika kamu mesti menyatakan apa yang menjadi maumu kepada orang tua, kamu juga harus membuktikan. Ya, misalnya begini, Pak, saya mau ambil ekonomi karena minat saya. Karena saya merasa bahwa Tuhan panggil saya di bidang ekonomi. Nah, saya buktikan bahwa saya bisa berhasil. Artinya kamu juga mesti menunjukkan prestasimu, bahwa kata-katamu bisa diandalkan. Ya, dan ada banyak hal yang lain, teman-teman. Nah, biasanya orang tua itu toksik ya ketika kamu memilih dengan siapa kamu bergaul, dengan siapa kamu pacaran. Nah, teman-teman, seiring dengan bertambahnya usia, apalagi nanti kalau kamu sudah kuliah ya, pikiranmu sudah matang, mentalmu juga sudah makin dewasa, teman-teman. Kamu sudah bisa mengembangkan apa ya kemampuan untuk berargumentasi dengan pikiran kritismu. Ya, kamu bisa mengatakan saya cinta sama dia. Saya memang memilih dia karena saya tahu dia hatinya baik, dia mengasihi saya. Lalu dari sisi kerohanian dia baik, kedewasaan dia mantap, suku juga nggak ada masalah. Nah, kalau saya berhubungan dengan dia, saya pasti bisa menjalaninya dengan baik dan hubungan kami akan berhasil. Mama papa nggak usah khawatir. Nah, jadi itu ya, sampaikan dengan baik begitu. Lalu dalam kondisi-kondisi yang lain gimana, Bang? Teman-teman, kalau memang kamu itu tertekan, apalagi orang tua itu abusive, sebab kita tahu ya, tidak semua keluarga ideal. Ada papa yang suka pukul anaknya, ada mama yang suka memaki anaknya. Kalau kamu itu memang sakit hati ya, dan kamu sulit untuk melupakan perlakuan mereka kepadamu, kamu perlu cari counselor. Ya, kamu perlu mengatakan bahwa nggak bisa nih, saya tiap kali ingat papa saya marah. Saya nggak bisa ampuni mama saya. Saya nggak bisa melupakan perbuatan mereka. Saya selalu sakit hati. Saya trauma dengan mereka. Nah, kamu butuh counseling. Ya, lalu sambil kamu counseling, kamu perlu Kamu perlu bertekun dalam komunitas rohani. Ya, siapa tahu kalau keluargamu toksik, orang tuamu toksik, kamu punya keluarga baru, ya, keluarga family of God yang memulihkan kamu dari toksik, dari luka batin, dari
sakit hati, dan itu sejenak bisa menghibur kamu. Sambil kamu juga terus di counseling, kamu terus di terapi, belajar untuk mengampuni, melupakan, belajar untuk tetap mengasihi, dan seiring dengan berjalannya waktu, orang tuamu makin tua, mereka mungkin juga makin bijak, ya, mereka masih mereka bisa menyadari perbuatan mereka kepadamu. Siapa tahu mereka juga minta maaf dan kamu maafkan mereka, ampuni mereka. Nah, satu hal yang kita seringkali lupakan begini, teman-teman. Orang tua yang toksik biasanya adalah korban dari pola asuh yang toksik pula. Jadi kemungkinan besar kakek nenekmu itu toksik juga. Kemungkinan besar buyutmu itu juga toksik, dan kita tahu ya, mereka lahir sebagai baby boomers, ya. Kamu kan generasi Z, ya. Mereka itu lahir di tengah-tengah perang dunia, di mana situasi sangat sulit pada masa itu. Ya, biasanya mereka berasal dari keluarga yang keluarga besar, ya, banyak sekali anak-anaknya. Lalu teman-teman tahu ya, lahir di tahun 45, baru merdeka, ada gejolak, serangan Jepang, Belanda, teman-teman, ya, lalu berulang kali merebut kemerdekaan, aksi gerilya, perang gerilya, lalu G30 SPKI lah dan sebagainya. Itu tuh membuat orang tua kita, ya mungkin mereka nggak dapat bekal dari orang tuanya untuk menjadi orang tua yang baik, begitu. Jadi artinya begini, karena kamu sudah mengenal firman, ya kamu belajar untuk mengenali orang tuamu, keluargamu seperti apa, lalu belajar untuk menerima mereka, berdamai dengan mereka, berdamai dengan keluargamu, menerima bahwa oke, kamu berasal dari keluarga yang tidak ideal, tapi Tuhan Yesus mengasihi saya. Tuhan Yesus peduli kepada saya, dan itu berarti saya mesti mengasihi orang tua saya. Saya mesti mengasihi, mengampuni mereka. Nah, mungkin itu ya. Sorry agak panjang nih KDV. Baik Bang Riko. Bang Riko, waktu kita tuh terbatas banget. Ini ada satu pertanyaan, ada dua sebenarnya. Aduh, saya bingung nih bagaimana caranya ya. Singkat aja Bang ya. Yang pertama, ini mungkin adik ini kelewat Bang, tapi mohon dijawab dengan singkat. Gimana caranya supaya saya ini orangnya toksik Kak? Gimana cara mengubah dirinya? Gimana Kak? Oke. Mungkin recap aja sedikit Kak, supaya mungkin bisa menjawab pertanyaan yang terakhir ya, yang berikutnya nanti akan aku bacain ya Kak Riko. Oke, kalau kamu bisa mengatakan kamu toksik, tentu ada ciri-ciri ya kamu toksik, ya. Jadi pertama yang tadi Bang Riko katakan, kamu mesti mengenali diri kamu, ya. Kalau perlu di depan kamu selai kertas, kamu evaluasi dirimu, atau kamu bagikan kertas kepada teman-temanmu, silakan mereka nilai kamu itu pribadi yang seperti apa. Yang kedua, kamu perlu untuk membawa kondisi itu kepada Allah. Jadi pertama, gumuli itu dengan Allah. Tuhan, aku toksik. Tuhan, aku tahu perkataanku menyakiti sesama dan sebagainya. Tuhan, aku tahu perbuatanku melukai orang. Ya, lalu minta pengampunan, ya. Dan yang ketiga, langkah konkretnya adalah kamu perlu cari pertolongan. Kamu butuh mentor, kamu butuh counselor, kamu butuh coach yang akan melatih kamu supaya perkataan kamu, pikiran kamu, perbuatan kamu nggak toksik. Mungkin itu kali ya Kak Deve, ya. Baik, makasih Bang Riko. Yang terakhir nih Bang Riko. Kak, bagaimana ya berhenti toksik sama teman? Soalnya saya dan teman-teman kumpul sering sekali tuh saya toksik ke teman-teman yang berbuat jahat sama saya. Ulangi, Jadi, sorry. Ulangi jadi gimana Kak Deve? bagaimana saya berhenti bersikap toksik kepada teman-teman yang berbuat jahat sama saya? Karena saya gak tenang banget dituduh yang gak gimana-gimana tuh Kak, supaya gak gitu lagi mereka sama saya. Ya, mungkin gini ya, dendam kali ya. Jadi ada beberapa film yang kalau memang kita suka ya film-film tentang dendam, ya. Apalagi kalau pembalasannya itu setimpal dengan apa yang dilakukan kepada si korban, begitu. Intinya firman Tuhan mengatakan jangan mendendam. Ya, firman Tuhan katakan kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, yang ngebully kamu, menghina, merendahkan, dan sebagainya. Kamu perlu untuk mengasihi dan mendoakan dia. Ini memang tidak mudah.
Nah, makanya sebelum kamu melakukan itu, kamu perlu meminta pertolongan. Ya, orang-orang yang jadi korban bully itu mereka rapuh, teman-teman. Ya, sehingga mereka itu seringkali kalau tidak pasrah, mereka berpikir untuk balas dendam. Tinggal tunggu waktu aja, tunggu gua selesai, tunggu gua jadi orang, tunggu gua berhasil, gua habisin. Nah, itu nggak boleh. Sama sekali nggak boleh karena Alkitab katakan pembalasan adalah hak Tuhan. Nah, oleh karena itu orang-orang yang kena bully ini perlu counseling. Dia perlu di encourage, dia perlu dipulihkan pemahamannya tentang persahabatan teman itu perlu diluruskan sehingga dia itu bisa menerima teman-temannya apa adanya, dia bisa berdamai dengan masa lalu dan dia bisa membuka hubungan dengan pertemanan lain. Ya, kalau teman-teman yang ini toksik ya kita cari pertemanan yang lain. Hello, dunia tidak selebar daun kelor. Ya, kalau temanmu menyebalkan ya cari teman yang lain begitu. Tapi tetap tidak boleh membalas. Nah, untuk tidak bisa membalas atau tidak toksik ya kepada orang yang ngebully kita, kita memang butuh pertolongan. Makanya saya menyarankan teman-teman, kalau kamu sudah dalam Kristus, kamu punya komunitas rohani. Kamu ikut komsel, ikut kelompok kecil. Kalau di Perkantas kami ada namanya kelompok-kelompok KTB atau kelompok-kelompok kecil. Itulah yang menolong kita untuk tidak toksik. Oke. Akhirnya kita udah tidak punya PR lagi. Semua pertanyaan sudah dijawab. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah mempercayakan pergumulannya, mempercayakan pertanyaannya, dan sudah berani menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang bahkan sensitif. Kata Bang Riko, sulit sekali. Applause buat teman-teman semuanya ya. Terima kasih juga untuk Bang Riko yang sudah membagikan dan juga merespon setiap pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan didiskusikan pada malam hari ini. Nah, sebagai penutup nih Bang Riko, boleh Bang Riko tolong sampaikan sedikit saja sebagai closing statement dan juga take home message yang bisa kita bawa sebelum kita bubar nih Bang Riko. Singkat ya Bang, maaf. Ya, it's okay. Ya, teman-teman, relasi kita tidak ideal. Pertemanan, pacaran, relasi dengan keluarga. Tapi prinsipnya firman Tuhan katakan kita mesti saling mengasihi. Kita mesti mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tapi jangan naif. Kenapa? Karena Tuhan memerintahkan kita untuk tulus seperti merpati, tapi jangan lupa cerdik seperti ular. So, hati-hati berelasi, hati-hati berteman, hati-hati berpacaran, dan jagalah relasimu dengan keluarga dalam terang firman Tuhan. Amin. Terima kasih ya Bang Riko. Mari kita sekali lagi beli reaction untuk kesediaan Bang Riko menyampaikan materi pada malam hari ini ya. Saya kembalikan kepada Bang Jeffrey selaku host dari SU. Terima kasih Bang.